kebun ini kami maksudkan sebagai kebun konservasi. Artinya bahwa lagi-lagi tanah dan air harus kembali ke keadaan yang sesungguhnya, yaitu mereka pulih, sehat, apa yang menjadi haknya tumbuh di sana bisa tumbuh. Alam memberi demikian banyak kepada kita. Bumi ini terlalu luar biasa, kita ini nggak ada apa-apanya ya. Kita nggak melakukan gede kok untuk bumi. Kita juga tidak melakukan banyak, kita hanya berusaha memberikan waktu kepada bumi untuk heal. Mungkin itu yang betul-betul kita lakukan dengan pertanian regeneratif yang seperti ini. Teh, mak, iya sambil eta, ipan halodo. Jantan nanti perlu ditutup lagi kalau udah ditan. Jadi tong klimis-klimis tong bersih-bersih teuing gitunya. Ya, sekarang kita tengah berada di Kampung Kasih, berada di tengah-tengah kebun rempahnya, blok kebun rempahnya. Ini teman-teman kita, emak-emak sedang, kalau kata orang Sunda, sedang ngoret. Tapi ini karena dikoret, karena sudah menyemak ya. Karena kan kita ini punya prinsip pertanian yang regeneratif. Pertanian yang tidak terlampau concern atau tidak memberikan perhatian pada estetika, tetapi memperhatikan fungsi. Setiap yang tumbuh di sini adalah anggota yang punya peran masing-masing kepada kesehatan tanah. Jadi memang kami sangat, ya pertanian regeneratif itu concern dengan keberlanjutan tanah. Jadi mungkin pernah dengar istilah slow living ya. Slow living itu kami maksudkan kalau dalam konteks perkebunan kami nggak ngeburu-buru punya dapat hasil gitu ya. Cukup bagi kami misalnya tanah kembali berfungsi, kembali sehat, artinya apa yang semestinya tumbuh dia bisa tumbuh, itu buat kami satu yang harus disyukuri. Kebun di Kampung Kasih ini kami zonasi kembali lagi berdasarkan perannya. Keseluruhan di Kampung Kasih kebun ini kami maksudkan sebagai kebun konservasi. Nah, kalau kemudian di situ kami dapat mengambil manfaat, itu pun dijaga. Jangan sampai tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu bukan dia terus menghasilkan, tetapi keberlanjutan buat nanti generasi mendatang mewarisi tanah yang sehat, bukan mewarisi tanah yang sakit. Nah, di atas, bagian paling atas ini kebun rempah karena dekat dengan unit produksi. Dan di bagian tengah juga sebenarnya sudah bukan rempah, tetapi seperti Anda bisa lihat ada kecombrang, ada suren. Itu pun kami gunakan untuk mensupport produksi kami. Nanti kalau ke bawah itu sudah
karena di sana ada hospitality, jadi kami punya kebun untuk konsumsi langsung ya. Jadi kan sekarang musim dari kebun ke meja makan gitu. Jadi itu yang sedang kami pulihkan. Dia masih sangat baru mungkin 5 bulan kurang. Kami sekarang sedang bagaimana membuat tanah itu kemudian kembali sehat. Kalau Anda lihat nanti tumbuh, cuman belum nature-nya, masih kalau kata orang masih kuntet-kuntet gitu ya. Saya Sumartono. Saya bersama dengan beberapa teman-teman yang lain yang memikirkan, ya bermimpi bersama untuk mempunyai sebuah tempat di desa untuk memberdayakan masyarakat, untuk sedikit turut merawat tanah dan lingkungannya. Jadi kami yang memulai Kampung Kasih ini. Hari ini kita memanen rempah untuk kebutuhan di pabrik. Nih. Tentu tempat ini di kampung, ya. Jadi untuk turut mengimbangi, ya, agar titik berat kehidupan jangan semuanya di kota yang sudah pelan-pelan akan makin, ya, disadari tidak disadari, wah, urbanisasi, pemindahan pusat kegiatan, ya. Jadi betul kehadiran Kampung Kasih, ya, memang harus melibatkan masyarakat, itu panggilan utamanya juga, ya. Jadi kita melibatkan banyak sekali, terutama ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu yang sangat penting sekali karena kan tadi itu adalah sebagai ekses dari bahwa anak-anak pada pindah kerja ke kota. Jadi orang tua banyak yang tertinggal di sini, kaum janda lumayan berumur. Kita berusaha libatkan mereka terutama untuk ngurusin taman dulu. Dan kemudian bapak-bapak yang masih lumayan memungkinkan terlibat pelan-pelan untuk berkebun. Nah, yang adik-adik yang baru lulus dan banyak yang nggak lulus gitu ya, kita semuanya boleh dikatakan sebisa mungkin mengakomodasi, ya, diajarkan belajar pelan-pelan, ya, untuk turut di pabrik. Ya, baik, sekarang kita tiba di tempat kita mengolah lebih lanjut, ya, air dari sisa pabrik pengolahan pengganti daging kita. Jadi sebagaimana kita tahu, bahan bakunya sangat mengandung protein tinggi. Jadi cucian dari bahan-bahannya juga mengandung protein yang sangat tinggi. Itu sangat baik untuk tanaman. Jadi kita akan alihkan, kita tampung, kita biarkan satu kurun waktu untuk sedikit terurai. Karena kalau dengan kandungan protein yang sedemikian tinggi langsung kepada tanamannya tidak bisa langsung menggunakannya karena terlalu tinggi. Istilah pertanian itu menjadi terlalu panas.
Ya, jadi kita akan berikan ya grey water treatment kita sudah sedikit lebih akan sesudahnya baru akan kita bisa berikan kepada tanaman dan dia itu akan menjadi pupuk yang sangat baik sekali. Jadi air buangan dari pabrik tidak menjadi masalah, justru harus diolah menjadi kelebihan, berholistik ya, menyatu dengan kebutuhan-kebutuhan pertanian kita. Sekarang kita mau masak ayam suwir nabati kecombrang. Nah, di belakang kita ini adalah hutan area kecombrangnya ya. Nah, sekarang kita akan panen dulu. Kita ke sana langsung ya. Turun. Oke, ini adalah bunga kecombrangnya. Ini bagian ininya yang kita akan nanti gunakan. Jadi ini bisa terbilang masih muda ya dia. Oke. Climate change ya, pemanasan global adalah satu isu yang luar biasa besar ke depannya. Dan salah satu kontributornya itu ya peternakan ya. Dan kita tidak cukup lagi mempunyai pasteur yang untuk betul-betul berternak dengan skala besar. Ini akan mengakibatkan pertanian itu makin hari makin tidak bersahabat ya. Dan jadi perlu ada alternatif. Jadi makanan vegetarian yang kemudian kita juga berkecimpung di bidang tersebut tentu masih bisa diperdebatkan. Namun secara lebih global menggambarkan ya vegetarian itu akan lebih bersahabat ya. Jadi plant based, namun makan daging itu kan bagian dari budaya ya. Jadi kemudian pada saat kita menjadi vegetarian, bagi yang masih ada budaya makan itu kan budaya ya. Jadi kalau misalnya ya patty-nya tadinya daging ya menjadi plant based ya, saya kira itu juga akan lumayan membantu. Kita menyatukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain di Kampung Kasih, terutama bumbu-bumbunya apa segala macam ya, jadi dia menjadi satu kesatuan. Oke, yang terakhir ya, kita akan panen kemangi. Jadi kita ambil yang belum ada pucuknya. Sepertinya bahan-bahannya udah cukup ya. Nah, sekarang kita akan olah di dapur. Jadi kita berpikir bahwa Kampung Kasih ini ya pasti harus sustaining. Jadi sustaining bukan hanya di sisi kami sendiri barangkali sebagai orang yang menggunakan waktu di sini. Bukan sustaining hanya untuk hidup kami, tetapi
tanahnya itu bisa untuk sampai generasi-generasi yang akan datang. Kita tidak berorientasi kalaupun tanam pohon yang produktif langsung bisa jadi kayu atau yang lain-lain ya. Tetapi kita usahakan seimbangkan. Tidak munafik, tentu kita tanam sesuatu kita perlu ada berdaya guna. Jadi kami tanam banyak yang seperti itu. Ya, kita berusaha menyeimbangkan sambil mengkonservasi, sambil hidup kita di bidang ekonomi. Bukan hanya kami, masyarakat desa juga butuh ekonomi. Semuanya lumayan bisa seimbang. Nah ini bapak-bapak kan tahu ini, kita kan ada mempunyai 2 kebun utama lah ya. Yang di atas kita sebut sebagai kebun rempah, yang di sini kita sebut sebagai kebun lohas. Oke, memang semuanya perlu ada prosesnya. Tanah ini kan kita cut and fill, ini kan tanah bawah ini, betul kan, tanah bawah. Jadi memang haranya nggak cukup. Nah karena nggak cukup, kita harus tambahkan dengan kompos-kompos yang kita udah bikin di belakang. Harus terus-menerus tambah. Terus tanamannya, coba, ini kan udah mau memasuki panas nih, sebentar lagi hujan makin berkurang nih. Makin perlu ditutup, bahasa orang pertaniannya mulsa gitu loh. Jadi kebun lohas ini adalah sebuah kebun makanan. Ya, untuk farm to table akan bisa dilihat ya bahwa ini tanah di sini masih sangat berbeda dengan tanah di atas yang kita sebut sebagai kebun rempah yang sudah berusia relatif lama lah. Ini kita sangat baru dan untuk menghidupkan kembali sebuah tanah yang sudah cenderung mati butuh tahunan, dan keadaannya langsung bisa dilihat bahwa tanamannya itu juga sangat suffer, sangat menderita lah ya. Tidak cukup makanan, ya perlu untuk tanaman pelindungnya juga perlu ya. Semuanya masih perlu dihidupkan kembali. Tanaman-tanaman masih sangat kecil sekali. Ya. Ini. Di pinggir-pinggir ya? Ya, pokoknya di tengah-tengah ini aja masukin. Jadi untuk menutup, ya, tutupin aja. Ini sedang ada pengomposan di dalam bedengan untuk nambah penyuburan pohon jenis rosella. Dan juga ini untuk untuk penutup mulsa ya. Kita menggunakan dari potongan rumput, tidak menggunakan plastik ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Mista. Ya, bekerja di sini mulai kurang lebih sekitar 10 tahunan lah. Dan tinggal rumah saya ini tidak jauh dari Kampung Kasih, kurang lebih sekitar 200 meteran. Ya. Sebelum saya bekerja di Kampung Kasih, awalnya saya bekerja di pabrik di daerah Tangerang, Batu Ceper. Lebih kurang 24 tahun atau 25 tahun lah. Bekerja di Kampung Kasih ini kebetulan waktu itu saya sedang menganggur juga. Karena di sini ada lowongan, ya ngelamar di sini, langsung suruh kerja. Ini adalah sebagai area pengomposan, pembuatan kompos yang bahan-bahannya terbuat dari daunan seperti daun bambu,
rumput-rumput yang sudah dibabat. Untuk pembuatan kompos ini kurang lebih sekitar 3 bulan untuk pembusukan rumput-rumput yang kita tumpuk di sini di pengomposan. Ya sebenarnya kan Kampung Kasih ini boleh dibilang bisa membantu warga setempat untuk membuka lapangan kerjaan. Ya seperti saya kan ya taruh paling udah lama lah di sini. Nah, teman-teman yang lain juga pernah ikut ke saya. Jadi Kampung Kasih itu akan menjadi sebuah ya mimpi kita bersama lah ya, kita brainstorming. Ada pusat ekonominya, berbagai pusat kegiatan kelak juga akan pindah ke desa. Dan memang ada sebuah tuntutan sangat besar untuk ketahanan pangan. Ada sebuah tuntutan untuk harus perlu ada orang yang merawat bumi. Juga ya pengalaman saya pribadi, bahwa kalau misalnya semua anak-anak terbaik dari desa sesudah sekolah pindah ke kota, dan tidak ada kegiatan penting di desa, tidak ada alasan untuk mereka pulang. Untuk itu kami orang-orang kota tentu bukan sangat frustasi dengan kota, sangat benci dengan kota, bukan. Saya kira kita perlu ada yang pulang. Ya, jadi pulang kampung mulih. Harapan kami sih sedikit banyak bisa turut menjadi penggerak ekonomi, supaya masyarakat tidak perlu juga terlalu jauh pergi sampai ke kota. Jadi menjadi roda penggerak ekonomi. Harapan kami yang lain adalah ya bisa mempreserve ya, bisa turut mempertahankan tempat sekitar ini as it is selama mungkin. Dan kita tentu masih terus-menerus berusaha bahwa Kampung Kasih bisa menjadi sebuah kampung recovery ya, untuk semua orang yang kangen akan dirinya sendiri, akan kehidupan yang betul-betul kita butuh. Harapan kami tempat ini bisa menjadi memberikan cukup ketenangan untuk semua orang, untuk sejenak lah ya, untuk calm down dari semua ini ya, hiruk pikuk yang terlalu cepat gitu ya. It's a place to slow down. Denyut kehidupan yang sedikit lebih lambat, sehingga mempunyai cukup waktu untuk bonding, untuk tenangkan diri, untuk berpikir lebih jernih tentang apa yang mau dilakukan ke depannya.